mencoba menanam sendiri teman-teman ya, bibit durian untuk sistem triple tree planting. Kalau kemarin kan masih dibantu ini sama timnya Pak Iskandar dan Pak Hengki ya. Nah kalau kali ini kita coba sendiri. Ikutin terus teman-teman. Dalam video sebelumnya saat kami belajar menanam triple planting itu masih dibantu oleh timnya Pak Iskandar ya teman-teman ya. Jadi kita beli bibit dari Pak Hengki, kemudian diantar oleh timnya Pak Iskandar dan mereka membantu kita untuk menanam. Ya, mengajari kita lah. Jadi kita belajar ulang nih teman-teman. Mungkin ada banyak kekeliruan yang sebelumnya pernah kita lakukan pada saat kita menanam. Karena memang pada waktu penanaman pertama itu menurut saya ya ini sharing aja, cukup banyak tangan yang pegang gitu. Sementara mungkin yang megang ini tidak terlalu paham juga, jadi saya juga waktu itu tidak terlalu monitor apakah ada bibit yang ditanam terlalu dalam begitu. Saya kurang tahu ya karena nggak terpegang semua saat itu ya, tapi apapun itu semuanya kita jadikan proses belajar saja. Nah jadi yang ini kita coba tanam ya teman-teman, dan senang sekali nih kalau tim saya bisa lakukan sendiri. Jadi ini sudah ada sekitar setengah dari bibit itu, tanahnya itu ada tetap muncul di luar ya, setengah atau sepertiga ini ya. Jadi tidak terlalu dalam lagi. Kita coba mudah-mudahan ini bisa lebih aman begitu, tidak lagi tanda kutip kebanyakan air gitu ya kalau misalnya disiram ataupun curah hujan lagi tinggi. Oke, juga tadi sudah disesuaikan dengan arah sinar matahari ya. Tadi sebelumnya kita sudah berikan pupuk BU8 ya, dicampurkan di bawahnya. Nah, ini sekarang kita tutup kembali dengan tanah. Teman-teman, di antara ketiga pohon ini sudah ditanam pupuk BU8 ya. Jadi kayak kita buatkan persediaan makanan ya. Jadi digali 1 kali 1, kemudian kedalamannya 50-70 cm dan ditanamkan di situ 2 karung pupuk. Yang sedang ditanam ini bibit super tembaga ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sebelah kanan itu yang ada catnya itu bawor ya. Jadi nanti ini rencananya bawor dengan super tembaga dengan oci ya teman-teman. Ya jadi kalau saya sendiri sih teman-teman ya, saya sekarang jadi lebih suka kalau yang pegang itu 1 orang aja ya. Artinya nanem itu memang dia mengerti dan dia bisa kerjakan sendiri semuanya gitu ya. Kalau memang kita menanam dalam jumlah yang besar ya mungkin timnya bisa banyak, tetapi dipastikan bahwa tim yang banyak itu semuanya mengerti gitu. Jadi nggak ada lagi kejadian nanam terlalu dalam atau bagaimana gitu ya. Saya juga nggak bisa jawab ya waktu pertama kali kita nanam itu karena memang nggak terpantau semua ya. Kita kasih contoh kan hanya beberapa buah saja gitu kan, beberapa nanam saja, tapi yang lain mengerjakan. Apakah mereka mengerjakan dengan benar ya, itu jadi pelajaran ya buat teman-teman yang baru akan mulai menanam ya. Katanya dipastikan tidak boleh terlalu dalam karena memang efeknya akan berat ya, jadi bisa sampai busuk akar juga. Ya sekarang ini nanam yang oci ya teman-teman ya. Kita lakukan yang sama, gali, kemudian dicampurkan sedikit BU8 dan kemudian kita melakukan proses tanam ya. Kemudian kita masukkan bibitnya. Nah nanti apabila sudah 1 bulan tanam, baru kita berikan pupuk PU8 di sekitar pohonnya. Jadi kita bisa gali di sekeliling pohon, kemudian nanti kita tanam 1 karung pupuk PU8 masing-masing pohonnya ya teman-teman ya. Memang ini harusnya tanah bawaannya ini nggak boleh geser ya, nggak boleh rusak begitu,
supaya tidak terganggu akarnya ya teman-teman. Jadi nanti jika teman-teman baru mau nanam ya diusahakan tidak bergeser. Ini tadi kayak agak ada geser sedikit ya, tapi mudah-mudahan tetap baik. Teman-teman, kami melakukan penanaman ini di tanggal 27 Maret ya. Jadi kita akan catat bulan depan, sebulan lagi kita akan berikan pupuk BU8 nya 1 karung masing-masing pohon. Dan setelah itu 2 minggu setelah pemberian Kohe 8 nya nanti kita akan berikan garam kasar 1-2 genggam saja, dan pengulangan garam kasar itu dilakukan 1,5 bulan sekali, dan pemberian pupuk berikutnya, pupuk BU8 nya diulangi 3 bulan lagi. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman ya yang akan kami lakukan. Ya, kami baru lakukan sekarang nih karena memang kita baru menanam ya. Kalau tanaman yang bawor itu baru berumur 2 bulan. Nah, kalau yang sistem triple tree planting ini ya baru kita lakukan sekarang. Jadi nanti, dan kami juga baru melakukan dengan menggunakan pupuk BU8. Kalau kemarin kita menggunakan pupuk kohe kambing saja, kita fermentasi sendiri, tapi sekarang saya mau mencoba menggunakan BU8 ya teman-teman. Kita sekarang memang lagi proses belajar banget ya teman-teman ya. Memang kita memiliki beberapa orang lah misalnya yang kita jadikan mentor gitu, kita bertanya ya, bisa juga kita baca dari banyak hal atau kita nonton dari beberapa channel yang lain misalnya. Tapi kalau menurut saya sebaik-baiknya guru itu tetap adalah pengalaman kita sendiri ya teman-teman. Karena kan kondisi berbeda-beda, kebun kita beda dengan kebun orang lain, bibit yang kita beli bisa jadi berbeda dengan bibit yang orang lain, handling kita di kebun juga bisa jadi berbeda. Jadi faktornya bisa banyak, tentu akan pengalaman kita sendirilah yang akan jadi guru terbaik untuk kita. Jadi memang ya kita harus belajar terus. Memang menurut saya sih petani apalagi seperti saya ini ya baru mulai pemula, ya memang harus jatahnya itu adalah belajar. Ya, ini udah selesai ya teman-teman, dilakukan oleh 1 orang saja, belajar dari timnya Pak Iskandar kemarin. Mudah-mudahan kita benar menyerap ilmunya ya, tidak ada yang salah lagi. Selanjutnya tinggal kita rawat, semoga tanamannya bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Nah, setelah ditanam kita akan siram ya, karena ini jalur irigasinya masih belum kita beli yang sprinkle 360 derajat. Jadi nanti kita akan lakukan penyiraman manual saja dulu sambil kita membeli sprinkle yang 360 derajatnya. Nah, ini ada beberapa yang kita tanam teman-teman ya dengan sistem triple tree planting ya, terinspirasi oleh Pak Hengki. Mudah-mudahan hasilnya baik dan nanti semuanya sehat, amin amin. Teman-teman mungkin ingat ya, di video yang lalu ini adalah pohon yang kita pindah karena kondisinya sakit, batangnya sudah mulai busuk, jadi kita pindah aja. Nah, lubangnya akan kita pakai untuk menanam pohon lain, jadi sekalian kita nanam semuanya teman-teman. Ini bibitnya adalah bibit kanyau yang beberapa waktu lalu kita beli di Amphitheater ya, farm, kebun durian yang Rancamaya itu. Jadi kita baru tanam sekarang. Setelah beberapa minggu kita karantina dulu ya teman-teman di tempat kita. Semoga bisa bertumbuh dengan baik, amin. Ada juga temen yang cerita ya, kalau dia menanam durian katanya polybagnya tidak dibuka teman-teman, hanya dibuka sampingnya aja.
supaya memang menjaga tanah bawaan polybagnya itu tidak rusak, akarnya tidak bergeser. Nah, cuman di kita nih masih kita buka ya teman-teman ya, nanti bisa disesuaikan aja masing-masing. Yang jelas jangan sampai rusak tanah bawaannya. Ini mudah-mudahan juga nggak rusak nih yang tempat saya nih, karena kayak agak lengket ya. Semoga ini nanamnya juga nggak terlalu dalam ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba pantau bagaimana perkembangan durian ini. Kalau nanti hujan kita akan coba lihat apakah dia terendam atau tidak ya. Tapi harusnya sih tidak, karena memang dia agak tinggi. Jadi di sebelah kiri itu lahannya lebih rendah. Hanya nanti memang kita akan coba buat apa ya, kayak lubang untuk memperangkap pupuk ya. Jadi kita akan coba alirkan air ke situ juga untuk mencegah pupuk juga mengalir gitu kalau hujan, sekaligus mengalirkan air sehingga tanaman ini kita pastikan tidak terendam, karena kita sudah punya pengalaman kemarin si nomor 2 kan gagal ya di sini. Teman-teman, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami ya teman-teman ya. Sharing ataupun masukan yang membangun dapat disampaikan via kolom komentar. Kami sangat terima kasih untuk saran dari teman-teman, dan mudah-mudahan perkembangan duriannya baik selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.